Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di Minggu Sengsara yang keempat, mulai tanggal 30 Maret sampai 5 April 2025. Dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes 12, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-36. Serta tema mingguan Gemim, Yesus memberitakan kematiannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah melalui Anakmu Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena saat ini Engkau perkenankan kami untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat pembacaan, penjabaran MTPJ di Minggu Sengsara yang keempat ini. Kiranya dalam penjabaran nanti itu boleh dipahami, dimengerti, serta dapat diberlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan belajar bersama lewat penjabaran trilogi pembangunan jemaat Gemim pada tanggal 30 Maret sampai 5 April 2025, yaitu dalam Minggu Sengsara yang keempat, dengan tema bulanan Terang Yesus Kristus menerangi era digital. Gereja yang mengajar dan menggembalakan. Dan tema mingguan, Yesus memberitakan kematiannya. Dalam Alkitab, Yohanes 12, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-36. Yang berperikop, Yesus memberitakan kematiannya. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida
di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula pada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu.
Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menjabarkan teologi pembangunan jemaat ini. Pertama, alasan pemilihan tema. Saat ini kita sedang berada di tengah kemajuan dunia yang ditandai dengan kemudahan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Sangat berbeda dengan keadaan di masa lalu, di mana untuk menyampaikan informasi, hukum tua harus mengutus seorang warga berjalan ke seluruh kampung dengan suara yang nyaring, mengumumkannya kepada semua masyarakat. Hal tersebut menjadi cara yang dipilih agar suatu informasi dapat disampaikan kepada masyarakat. Saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, hukum tua, kepala desa ataupun pemimpin di semua kelompok, jemaat, kolom, dan desa dapat dengan mudah menggunakan aplikasi WhatsApp dalam handphone untuk menyampaikan informasi. Demikian pula dengan informasi yang jelas dan benar, masyarakat atau jemaat dapat mengetahui maksud dan tujuan penyampaian informasi tersebut. Contoh yang sangat jelas dapat dilihat ketika suatu kelompok orang hendak mengadakan kegiatan tertentu. Proses persiapan hingga pelaksanaannya dapat dengan mudah dikerjakan karena informasi penting disampaikan dengan jelas dan benar menggunakan sarana komunikasi canggih yang ada. Dalam mempersiapkan para muridnya dan orang-orang yang mengikutinya, maka Yesus Kristus menyampaikan atau memberitakan kepada mereka segala sesuatu yang akan ia lakukan dan alami, termasuk kematiannya. Di minggu sengsara keempat ini, kita akan dituntun dengan tema Yesus memberitakan kematiannya. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil dalam Alkitab Perjanjian Baru yang berisi cerita tentang kehidupan, ajaran, mujizat, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus.
para ahli Perjanjian Baru berbeda pendapat dalam menentukan siapa penulis Injil ini. Namun, siapapun penulisnya, Injil ini dituliskan kepada jemaat Kristen yang sementara berbeda pendapat dengan para pengikut Yohanes dan orang-orang Yahudi. Melalui Injilnya ini, penulis menggambarkan perjalanan hidup Yesus Kristus dari permulaan sampai pada penyaliban dan kebangkitannya untuk keselamatan banyak orang. Bacaan kita Yohanes 12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-36 adalah bagian dari keseluruhan Injil Yohanes yang menceritakan peristiwa ketika Yesus berbicara tentang kematiannya yang akan datang dan makna dari pengorbanannya. Pemberitahuan tentang kematian Yesus seringkali sulit dipahami oleh para muridnya yang pada saat itu masih memiliki pengharapan bahwa Mesias akan menjadi raja yang memerintah secara duniawi. Namun, Yesus menekankan bahwa kematiannya adalah jalan menuju kehidupan kekal dan kemenangan atas dosa serta maut. Dengan memberitahukan bahwa kematiannya akan tiba, Yesus menegaskan tentang penderitaan dan kematiannya sebagai bentuk ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Ini juga bentuk kesadaran akan misinya dan kasihnya yang besar bagi seluruh umat manusia. Selain itu, dengan memberitakan kematiannya, Yesus mengundang para pengikutnya untuk memahami dan menerima penderitaan sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah dan untuk meneladani ketaatan serta pengorbanannya. Ayat 20 hingga ayat 22 menjelaskan bahwa Yesus Kristus tidak hanya sosok yang penting bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi beberapa orang Yunani. Selain datang untuk merayakan Paskah, mereka ingin bertemu dengan Yesus. Mereka mendatangi Filipus yang kemudian bersama Andreas menyampaikan permintaan itu kepada Yesus. Orang Yunani di sini mewakili bangsa-bangsa non-Yahudi yang tertarik untuk mengenal Yesus Kristus lebih dekat. Yesus bertemu dengan mereka dan memberikan beberapa perkataan. Ia menegaskan bahwa telah tiba saatnya bagi anak manusia untuk dimuliakan. Ayat 23.
Pernyataan ini menunjukkan pada kematiannya di kayu salib yang akan membawa kemuliaan baginya, agar mereka mengerti perkataan Yesus. Ia menggunakan analogi biji gandum yang harus mati agar dapat menghasilkan banyak buah. Ini menggambarkan bahwa kematiannya akan membawa kehidupan bagi banyak orang. Gambaran ini juga hendak menjelaskan kepada mereka bahwa siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini akan mempertahankannya untuk hidup yang kekal, dalam ayat 25. Kata membenci di sini menggunakan kata Yunani mission yang artinya hate atau benci, membenci, reject atau menolak, dan not cause, tidak memilih. Kata ini bisa dipahami sebagai tindakan yang tidak memilih atau tidak menjadikan nyawanya atau kehidupannya sebagai yang utama. Dengan demikian, teks ini mengajak para murid dan pengikut Yesus untuk menyerahkan hidup mereka hanya kepadanya. Ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. Pada saat itu, Yesus sedang menghadapi situasi yang membuatnya menyatakan bahwa jiwanya terguncang. Tetapi ia memilih untuk tidak meminta Bapanya menyelamatkannya dari penderitaan, sebab justru untuk itulah ia datang ke dalam dunia. Hal yang dilakukan Yesus ketika menghadapi keadaan genting ini adalah ia berdoa agar Bapanya memuliakan nama Bapanya. Dan suara dari sorga terdengar menegaskan bahwa nama Tuhan sudah dimuliakan dan akan dimuliakan lagi. Ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Kemuliaan diberikan hanya kepada Allah Bapa. Apa yang Yesus lakukan ketika berada di saat genting adalah memuliakan Bapanya dan taat kepada kehendak Bapanya. Pada ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33, penulis memaparkan bagaimana Yesus menjelaskan tentang keadaan saat itu dengan menyatakan bahwa sekarang adalah saat penghakiman bagi dunia ini dan penguasa dunia ini. Dalam bahasa Yunani, Archon atau Kosmo artinya ruler, penguasa. Demonic power atau kuasa jahat akan disingkirkan atau dilenyapkan. Ekblet esetai artinya
throw out atau mengusir, remove, menghapus, menyingkirkan. Pernyataan Yesus ini hendak menjelaskan kepada para pendengarnya bahwa kematiannya akan membawa kemenangan atas dosa dan kuasa jahat. Ia juga menyatakan bahwa ketika ia ditinggalkan dari bumi melalui peristiwa penyaliban, ia akan mengajak semua orang yang mendengar setiap ajarannya untuk datang kepadanya. Ia memberi arti bahwa peristiwa penyalibannya menjadi pusat penyelamatan bagi semua orang. Pada bagian selanjutnya ayat 35 sampai 36. Penulis menjelaskan bagaimana orang banyak yang mendengar ini menjadi bertanya-tanya. Hal ini diakibatkan oleh karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda dengan perkataan Yesus. Bagi mereka, Mesias akan tetap tinggal selama-lamanya. Mereka bertanya, bagaimana Yesus bisa mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Yesus menggunakan metafora tentang terang. Dalam bahasa Yunani, phos. Dan kegelapan dalam bahasa Yunani, skotja. Untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kata phos secara literal berarti terang, namun secara metafor merujuk pada Tuhan Allah sebagai sumber terang itu sendiri. Dengan demikian, ini menunjukkan pada Yesus Kristus. Sementara itu, kata skotja berarti gelap, kegelapan. Kata ini secara figuratif merujuk pada keadaan tidak adanya pemahaman religius dan moral. Suatu situasi yang jauh berbeda atau bertolak belakang dengan situasi phos. Yesus dengan tegas menasihati mereka untuk berjalan dalam terang, sementara terang itu ada, agar mereka tidak menjadi anak-anak kegelapan. Kata berjalanlah, peripateit berarti walk atau berjalan, behave, berperilaku, life atau hidup, kind of life, jenis atau bentuk kehidupan. Nasihat Yesus untuk berjalan dalam terang menegaskan ajakan untuk hidup sesuai kehendak dan teladan yang telah ditunjukkannya. Dengan demikian, ini juga adalah peringatan agar mereka percaya kepadanya sebelum terlambat. Ayat 35 sampai 36. Makna dan implikasi firman. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia datang ke dalam dunia
untuk mewujudkan kasih Tuhan Allah yang tulus kepada manusia dan dunia, agar tidak ada yang binasa, melainkan semua manusia beroleh hidup yang kekal. Dan inilah tujuan dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kematian Yesus Kristus telah mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan kehidupan kekal. Setiap orang yang percaya dan diselamatkan oleh pengorbanan dan kematian Yesus Kristus terpanggil untuk tidak hanya percaya dan hidup dalam keselamatan, melainkan mewujudkannya dengan mengambil bagian dalam pelayanannya di tengah dunia. Mengikuti Yesus Kristus dalam pelayanannya bagi dunia menuntut ketaatan, kesetiaan, dan bahkan kesediaan untuk menyerahkan seluruh hidup kepadanya. Yesus Kristus mengatakan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya atau tidak mengutamakan kehidupannya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Melalui penderitaan dan kematiannya, Yesus Kristus dimuliakan dan melaluinya penghakiman atas dunia terjadi serta kemenangan atas dosa dan kuasa jahat dicapai. Yesus Kristus mengajak semua orang yang percaya untuk dengan sungguh-sungguh yakin kepadanya dan mengikutinya agar dapat menjadi anak-anak terang. Penghayatan akan sengsara Yesus Kristus akan membuat kita semua teguh dalam iman dan percaya kepadanya. Inilah kekuatan untuk mengikuti dan melayaninya di sepanjang kehidupan kita. Demikian penjabaran trilogi pembangunan jemaat di Minggu Sengsara yang keempat ini. Dan kiranya firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan bersama itu boleh menjadi pelita untuk kita menjalani akan kehidupan hari lepas hari. Dan kita akan akhiri pembacaan MTPJ di malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di malam hari ini kami sudah boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang telah kami pelajari bersama itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Karena
Firman-Mu sangatlah luar biasa. Firman-Mu memperingatkan kami semua untuk kiranya kami boleh melangkah, kami boleh menjalani akan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa khusus bagi channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai yang sudah merelakan waktu serta segala apa yang mereka miliki sebagai anggota dalam channel YouTube Marturia, kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati mulai ketua serta seluruh perangkat yang ada di dalam channel YouTube Marturia ini, kiranya diberi sehat kuat, roh hikmat, akal budi, agar mereka dengan penuh sukacita iman boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di sepanjang kehidupan mereka. Tuhan berkati terus jalannya program channel YouTube Marturia ini. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan inilah doa kami Tuhan, dan kiranya lewat YouTube Marturia ini banyak jiwa yang diselamatkan lewat pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa-dosa kami. Amin.